Halo Sobat Esen, salam pintar. Kembali lagi bersama aku, Kak Wahyudin, tutor ekonomi @sen.id. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal TK Ekonomi. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita mulai soal yang pertama. Di kota kecil mengalami perkembangan ekonomi yang pesat akibat meningkatnya kegiatan ekonomi di industri manufaktur. Fenomena ini berdampak pada beberapa aspek kehidupan industri, di antaranya meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri, berkembangnya sektor perdagangan akibat meningkatnya daya beli, terjadinya kemacetan dan peningkatan polusi akibat meningkatnya transportasi industri, meningkatnya harga tanah dan biaya hidup akibat tingginya permintaan akan hunian. Berdasarkan kondisi tersebut, bagaimana hubungan antara kegiatan ekonomi dan dampak positif terhadap kehidupan industri? Nah, di sini kalau kita lihat tipe soalnya itu yang ada kotak-kotak di opsinya ya. Di mana itu berarti ada satu jawaban yang benar. Gitu. Jadi beda sama yang A, B, C, D, E biasa. Nah, berarti mari kita lihat satu-satu opsinya. Yang pertama ada perkembangan industri memberikan dampak positif karena menciptakan banyak lapangan kerja. Yang kedua, perkembangan ekonomi suatu daerah selalu meningkatkan kesejahteraan industri tanpa konsekuensi industri. Yang ketiga, peningkatan aktivitas ekonomi membawa manfaat sekaligus tantangan yang harus dikelola dengan kebijakan yang tepat. Yang keempat, kegiatan industri harus dihentikan karena menyebabkan kemacetan dan kenaikan harga tanah. Yang kelima, terjadi penurunan daya beli industri akibat biaya hidup di sekitar manufaktur industri tinggi. Nah, kita lihat kata kuncinya. Apa sih yang diminta di soalnya ya? Yang diminta di soalnya adalah berdasarkan kondisi tersebut, berarti kan harus merujuk kepada teksnya. Bagaimana hubungan antara kegiatan ekonomi dan dampak positif? Nah, berarti nyari yang positif-positifnya aja. Dan yang sesuai sama teksnya atau sama masalah yang dikasih tahu di soal. Yang pertama, perkembangan industri memberikan dampak positif. Oke, positifnya ada ya. Karena menciptakan banyak lapangan kerja. Nah, kita validasi nih, benar nggak? Di pernyataannya itu ada di teks ya. Coba kita lihat. Di bagian banyaknya lapangan kerja, itu di bagian yang mana tuh? Fenomena ini berdampak pada beberapa aspek kehidupan industri diantaranya. Itu yang pertama, meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri. Ini ya, yang poin pertama nih. Ya, meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap. Nah, kenapa kok bisa terserap? Ya, karena tercipta lapangan kerja baru. Berarti yang pertama betul ya. Ini kita checklist. Yang kedua, perkembangan ekonomi suatu daerah selalu meningkatkan kesejahteraan industri tanpa konsekuensi industri. Nah, ini nih, perkembangan ekonomi suatu daerah selalu meningkatkan kesejahteraan industri tanpa konsekuensi industri. Selalu meningkatkan kesejahteraan industri itu belum tentu sebetulnya ya, apalagi di sini juga dikatakan tanpa konsekuensi industri. Karena setiap ada peningkatan kesejahteraan industri itu pasti ada konsekuensinya. Gitu. Didukung juga dengan teksnya ya di sini dikatakan terjadinya kemacetan dan peningkatan populasi akibat meningkatnya transportasi industri. Itu ada di poin yang ketiga nih. Ya. Ini kakak tandain. Berarti ini nggak sesuai ya yang kedua. Yang ketiga, peningkatan aktivitas ekonomi membawa manfaat sekaligus tantangan yang harus dikelola dengan kebijakan yang tepat. Oke, membawa manfaat. Betul, terus kemudian sekaligus tantangan, ya. Tantangan yang harus dikelola dengan kebijakan yang tepat. Tantangannya apa? Tantangan itu tadi, ya, peningkatan populasi akibat meningkatnya transportasi industri salah satunya ya. Berarti ini betul, yang kedua. Itulah pernyataan 3 yang benar. Lalu kemudian pernyataan yang 4, kegiatan industri harus dihentikan karena menyebabkan kemacetan dan kenaikan harga tanah. Ini tidak sesuai dengan teksnya ya. Memang dikatakan meningkatnya harga tanah dan biaya hidup akibat tingginya permintaan akan hunian itu merupakan salah satu dampaknya, tapi bukan berarti harus dihentikan karena kan ada dampak-dampak positifnya ya. Dan juga ini memang termasuk salah satu tantangan yang harus dikelola dengan kebijakan yang tepat. Lalu yang terakhir, terjadinya penurunan daya beli industri akibat biaya hidup di sekitar manufaktur industri tinggi. Nah, ini sebenarnya betul ya, itu ada di teksnya tapi bukan merupakan dampak positif ya. Karena kalau kita ngomongin dampak positif, harusnya daya belinya naik, bukan turun. Jadi untuk soal yang pertama, jawabannya adalah pernyataan yang 1 dan pernyataan yang ketiga.
Kita masuk soal yang berikutnya, soal yang kedua. Perhatikan kurva permintaan dan penawaran barang berikut. Ini ada kurva demand dan supply. Kurva supply-nya itu adalah kurva penawaran, ada 2 di sini, dan kurva demand-nya itu ada 1. Nah, ini kalau kita lihat di soalnya, ini dia ngeblank ya. Maksudnya dalam artian nggak dikasih ini keterangannya kurva apa. Demand-nya. Ini kita kasih dulu D, demand, permintaan. Berdasarkan kurva tersebut, bentuk kurva fungsi permintaan yang benar adalah oke. Nah, sebetulnya soal seperti ini ya, itu bisa langsung dijawab, bisa juga kita pakai metode eliminasi untuk mengurangi kesalahan dalam memilih jawaban. Nah, kita tahu bahwa kalau kita ngomongin permintaan, hukum permintaan bilang kalau harga barang naik, ya, maka jumlah barang yang diminta itu akan turun. Atau harga dengan jumlah barang yang diminta itu punya korelasi yang negatif. Ya. Jadi tinggal dilihat aja, di sini kan opsinya semuanya QD sama dengan bla 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 P gitu kan. Nah, koefisien di depan P itu harus yang negatif berarti. Kalau dia positif berarti salah. Kenapa? Karena kalau positif berarti hubungan antara P dengan Q itu positif. Kalau P-nya naik, Q-nya akan naik juga. Jadi opsi yang pertama ini tidak mungkin ya. Terus kemudian opsi yang ketiga juga tidak mungkin. Lalu udah itu aja ya. Berarti antara opsi yang kedua, keempat, dan yang kelima. Nah, sekarang kita lihat kurva demand-nya. Fokus ke yang turun dari kiri atas ke kanan bawah ya. Di sini kita namain aja misalnya titik A. Nah, di titik A ini kita punya price-nya berapa? 25.000 ya. Price-nya 25.000. Terus kemudian Q-nya itu 1.000. Q demand atau jumlah barang yang dimintanya. Lalu kemudian di titik B, ya kita sebut saja titik B di sini, itu kita punya price-nya ke sebelah kiri ya, itu sebanyak 20.000. Sebentar, salah tulis. 20.000. Lalu kemudian untuk Q-nya itu 1.500. Ini ya. Nah, lalu mau diapain kedua titik ini? Nah, kita akan langsung masukin ke rumus untuk mencari fungsi kurva permintaan atau penawaran. Itu sama aja sebetulnya rumusnya, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah, lalu kemudian yang mana P-nya, yang mana P1, mana yang P2 ya. Nah, terus yang mana juga yang Q-nya, yang Q1, Q2, dan Q1-nya lagi gitu kan. Jadi, kita harus identifikasi supaya nggak salah masukinnya. Nah, untuk P sama Q itu adalah yang nggak perlu kalian ganti jadi apa-apa. Sementara kalau yang P1 dan Q1 itu sepasang harga awal dan kuantitas awal. Terus kemudian untuk P2 sama Q2 itu harga setelah perubahan dan kuantitas setelah perubahan. Nah, cuman di kasus ini kan ini bukan soal cerita ya, tapi grafik. Kita nggak tahu mana yang awal, mana yang akhir. Jadi sebenarnya bebas aja kalian nentuin mana yang awal, mana yang akhir. Misalnya kita menentuin yang A-nya itu P1 sama Q1 di titik A dan titik B-nya P2 dan Q2. Itu sah-sah aja. Atau terbalik juga nggak apa-apa. Ya, yang penting ingat P1 sama Q1 berpasangan ya. P2 sama Q2 juga harus berpasangan di titik yang sama. Selanjutnya kita masukin angka-angkanya. Berarti P dikurang 25.000 per, nah ini langsung kakak kurangin aja ya biar nggak terlalu panjang. P2 dikurang P1 berarti 20.000 dikurang 25.000 berarti negatif 5.000 ya. Sama dengan Q dikurang Q1-nya 1.000 per Q2 dikurang Q1. 1.500 dikurang 1.000 berarti 500. Nah, ini kita bisa coret ya. Minus 5.000 sama 500 sama-sama bisa dibagi 500 kan. Ini coret. Minus 5.000 dibagi 500 berarti minus 10 atau negatif 10. Terus kemudian untuk yang 500 dibagi 500 itu 1. Lalu kemudian kita kali silang ya. Berarti 1 dikali P jadinya P. Terus kemudian 1 dikurang
Maaf, 1 dikali negatif 25.000, jadinya negatif 25.000. Sama dengan, nah ini ada minus 10 dikali ke kanan atas, jadinya negatif 10Q. Terus negatif 10 yang di kiri bawah dikali lagi sama negatif 1000 yang di kanan atas, jadinya plus 10.000 ya. Oke, lalu berikutnya, ini kan soalnya mintanya QD sama dengan kan, berarti QD-nya harus di kiri, atau yang mengandung Q-nya di sebelah kiri. Di sini yang mengandung Q ada negatif 10Q, di sebelah kanan kita pindahin ke kiri. Jadi 10Q, negatif jadi positif. Sama dengan, nah ini P-nya, itu di sebelah kiri positif, ini harus ke kanan, berarti jadi negatif P. Nah, terus kemudian di sini kita lihat, kita punya 10.000, sama ini sebelah kirinya negatif 25.000. Negatif 25.000-nya kita pindahin ruas ke kanan jadi positif 25.000 atau jadi ditambah 25.000, 10.000-nya itu jadi 35.000 ya. Nah, langkah terakhir, ini kan sebelah kiri masih 10Q. Pengennya Q, maka kita bagi sama 10 semua ruas. Ya, kedua ruas kita bagi sama 10. Ya. Ini berarti jawabannya apa? 10Q dibagi 10, berarti Q, ini kakak tulis di atas ya, sebagai jawaban akhir. Terus kemudian negatif P dibagi 10, berarti kan 1/10 ya. 1/10 berarti 0,1 ya. Dan negatif tandanya tetap nggak berubah, berarti 0,1 P. Terus yang terakhir 35.000 dibagi 10, berarti jadinya nolnya berkurang 1, jadi 3.500. Oke, maka inilah jawaban akhir kita. Q sama dengan negatif 0,1 P ditambah 3.500. Ini sesuai dengan opsi yang E ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Daftar harga tomat di pasar tradisional di kota B bulan Januari tahun 2024 sebagai berikut. Kita dikasih data nih. Harga 9.000, permintaannya itu 800 kg. Lalu kemudian penawarannya 1.000 ketika harganya di harga yang sama, 9.000. Lalu kemudian di harga 10.000, permintaannya 600 kg, sementara penawarannya 1.200. Dari data tersebut, maka titik keseimbangan pasar dengan kuantitas Q, harga P adalah, nah berarti kita disuruh minta berapakah kuantitas keseimbangannya dan juga harga keseimbangannya di keseimbangan pasar. Nah, sebenarnya kita sama-sama tahu ya, kalau kita ngomongin keseimbangan pasar, itu pada umumnya kita akan kerjakan pakai QD sama dengan QS, gitu ya, atau PD sama dengan PS. Ya, tergantung fungsinya dikasihnya seperti apa. Apakah fungsi Q sama dengan sesuatu dan QS sama dengan sesuatu, sehingga kita pakai yang sebelah kanan, gitu ya. Atau misalnya PD sama dengan sesuatu dan PS sama dengan sesuatu, kita sehingga pakai yang sebelah, itu sebelah yang kiri maksudnya, terus kemudian ini yang sebelah kanan, gitu ya. Tadi kakak salah sebut, yang tangnya benar yang kiri, gitu ya. Nah, tapi masalahnya di sini kan soal itu bukan ngasih fungsi, ya, tapi ngasihnya itu data. Nah, sebetulnya bisa banget kita dari data ini itu bikin fungsinya, cuman kelamaan, ya kan. Nah, gimana caranya terus kemudian? Nah, caranya adalah, ini pakai logika aja guys. Di sini kan 9.000 harganya, permintaannya 800. Jadi kita lihat permintaannya dulu ya. Terus ketika harganya 10.000, permintaannya 600. Nah, kalau kita lihat selisihnya ya. 9.000 ke 10.000, itu kan selisihnya 1.000 ya. Terus kemudian dari 800 ke 600, itu selisihnya 200. Artinya untuk permintaan, kalau misalnya harganya naik, P ini harga ya, harganya naik 1.000, kuantitas yang dimintanya itu akan turun sebanyak 200. Nah, untuk penawaran sekarang. Untuk penawaran yang kita lihat. Harganya dari 9.000 juga sama ke 10.000. Berarti kan harganya naik juga ya. Harganya naik 1.000. Nah, lihat sekarang. Kuantitasnya dari 1.000 ke 1.200. Berarti kuantitas supply-nya atau yang ditawarkan itu naik sebanyak 200. Oke. Nah, sekarang lihat. Harga 9.000 sama 10.000 itu lebih dekat mana kuantitas permintaan sama penawarannya. Selisihnya lebih kecil yang mana? Nah, ini lebih kecil
yang di saat 800 sama 1000 ya, atau yang 600 sama 1200 coba. 800 sama 1000 itu bedanya 200, terus kemudian 600 ke 1200 itu berarti bedanya 600. Berarti semakin besar harganya, maka gap-nya atau selisihnya itu semakin jauh. Ya, maka secara logika, keseimbangan itu kan ketika kuantitasnya sama kan. Berarti harganya itu harusnya diturunin, bukan dinaikkan. Ya. Coba kita lihat opsinya, ya. Sementara kita bisa lihat bahwa opsinya pun ya itu mendukung. Ini yang A harganya 10.000, yang B 9.000, C 8.500, yang D 9.000, yang E-nya 10.000. Nggak ada yang lebih dari 10.000. Ya. Nah, terus kemudian diturunkan sejauh mana gitu kan pertanyaannya. Ya udah, kita coba aja menggunakan aturan yang udah kita punya tadi. Permintaannya itu akan turun 200 kalau harganya naik 1.000. Berarti berlaku kebalikannya. Kalau harganya kita turunin 1.000, maka permintaannya akan naik sebanyak 200. Ya, berarti ini kakak tulis di sini ya. Kalau harganya, ini kakak tulis saja P-nya, harganya kita turun jadi 8.000 atau turun 1.000 dari 9.000, permintaannya akan naik 200 dari 800. Jadi 1.000 ya. Ini quantity demand. Jadi 1.000. Terus kemudian untuk penawarannya, tadi kan kalau harganya naik 1.000, penawarannya akan naik 200. Nah, berarti artinya kalau misalnya penawarannya turun 1.000, dia akan turun sebanyak 200. Berarti jumlah yang ditawarkannya itu akan jadi 800. Oke, nah lihat. Ini tuh yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ngeflip gitu kan. Yang tadinya permintaannya selalu lebih kecil, penawarannya lebih banyak. Sekarang permintaannya lebih besar, penawarannya itu lebih dikit. Berarti udah kelewatan harga keseimbangannya. Nah, berarti artinya kita pakai nilai yang di tengah-tengah antara 9.000 dan 8.000 ya. Nah, ini kalau kita kecilkan skalanya, bukan setiap naik 1.000 ya, tapi setiap naik 500, nih kakak tulis sini ya. Jadi setiap naik 500, jumlah barang yang dimintanya dari 1.000 ke 500 kan harganya tuh berarti setengahnya ya. Berarti jumlah barang yang dimintanya juga akan turun setengahnya, 100. Begitu juga untuk penawarannya. Ya, kalau penawarannya naik 500, berarti jumlah barang yang ditawarkannya akan naik tapi 100 aja. Oke. Berarti kalau misalnya kita setting harganya 8.500 gitu ya. Berarti yang awalnya tadi 8.000 itu 1.000 ya, maka jadi 900. Terus kemudian supply-nya yang awalnya 800 itu naik 100 jadi 900. Nah, ini dia. Udah sama-sama 900. Di sini QD itu sama dengan QS. Ini adalah kondisi di mana equilibrium tercapai atau berarti keseimbangan pasar tercapai ya. Berarti jawabannya adalah harganya 8.500 dan juga kuantitasnya itu adalah 900. Berarti yang mana tuh opsinya? Harganya 8.500 dan kuantitasnya 900. Ini ya yang C. Untuk soal yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat. Tahun ini pemerintah mulai membangun banyak infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan 13 waduk baru. Waduk tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sekarang, dari 7,2 juta hektar luas irigasi pertanian Indonesia, baru sekitar 11% yang memanfaatkan air tampungan waduk. Sisanya masih memanfaatkan air hujan, sehingga selalu terancam kekeringan saat musim kemarau tiba. Apabila 13 waduk baru tersebut terrealisasi, lahan irigasi waduk dapat meningkat 2 kali lipat menjadi 1,45 juta hektar. Nah, ini sebetulnya kalau jadi 2 kali harusnya 14,5 lah kira-kira ya. Soalnya tadi kan 7,2 ya. Berdasarkan ilustrasi tersebut yang merupakan kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia dalam hal berarti lagi-lagi ini seperti soal yang pertama ya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, berarti harus sesuai sama teks yang di atasnya. Yang merupakan kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia dalam hal, kita lihat. Yang pertama, penguatan kelembagaan masyarakat dan usaha kecil rumahan.
Yang kedua, penguatan ketahanan pangan dan stabilitas produksi pangan nasional. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dan manusia agar lebih bermanfaat. Yang keempat, penguatan sinergi antara SDM, iptek dengan industri pangan. Yang kelima, pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan. Nah, kalau kita lihat di sini kan soalnya bilang tahun ini pemerintah mulai membangun banyak infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan waduk baru. Nah, ini berarti ngomongin infrastruktur, dan infrastrukturnya itu berhubungan dengan pembangunan waduk baru ya. Terus kemudian waduk tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terus kemudian fokusnya itu kepada irigasi dari lahan pertanian. Di mana lahan pertanian itu berarti berhubungannya sama pangan. Ya. Jadi kalau dibilang penguatan kelembagaan masyarakat dan usaha kecil rumahan sesuai dengan opsi yang A, atau yang pertama itu nggak sesuai ya. Terus kemudian penguatan ketahanan pangan dan stabilitas produksi pangan nasional. Nah ya ini betul berhubungan sama ketahanan pangan. Tahu dari mana? Karena di sini juga dikatakan sisanya masih manfaatkan air hujan, sehingga nih ya, selalu terancam kekeringan saat musim kemarau tiba. Jadi artinya kalau misalnya ada waduk baru, maka nggak perlu bergantung lagi sama musim. Ya, jadi akan lebih stabil dan punya ketahanan yang lebih baik. Terus kemudian pemanfaatan sumber daya alam dan manusia agar lebih bermanfaat. Ini juga masuk ya. Terus kemudian penguatan sinergi antara SDM, iptek, dan industri pangan. Ini nggak ada ngomongin iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan. Ya ini juga betul. Berarti jawabannya itu ada 3, pernyataan kedua, ketiga, dan yang kelima. Demikian video pembahasan soal TKA Ekonomi. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam pintar.